Shalom kekasih Kristus, kita sebagai anak Tuhan tentunya berharap agar hidup rohani kita mengalami pertumbuhan. Dengan pertumbuhan yang dimiliki tentunya akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengalami pertumbuhan dalam rohani sehingga semakin dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kesempatan yang indah pada hari ini, kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh membawa iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau dan menghasilkan satu buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, pimpin kami agar firman ini menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dalam kami bertindak satu tindakan yang menyukakan Engkau. Tuhan, dengan demikian tentunya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertumbuh di bawah otoritas. Firman Tuhan terdapat dalam Kolose 1 ayat 10, demikian firman-Nya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kekasih Kristus, ketika kita hidup dalam otoritas Tuhan, berarti kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya prioritas utama kita. Tentunya kita tahu bahwa Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, di mana Tuhan mempunyai otoritas atas kita dan segala ciptaannya. Tuhan adalah pribadi yang sangat jauh melampaui manusia dan jelas sangat tidak serupa dengan kita, karena Dia adalah pencipta manusia dan kita adalah ciptaannya yang seharusnya kita menyesuaikan diri dengan Dia. Masalahnya sekarang banyak yang mengajarkan agar kita fokus atau mengandalkan kepada diri sendiri, yaitu tidak ada prioritas yang lebih tinggi daripada diri sendiri. Bila mengajarkan yang demikian, berarti itu merupakan ajaran yang sudah menyimpang, sebab otoritas tertinggi adalah Tuhan. Ketika Tuhan diturunkan pangkatnya dan manusia meninggikan dirinya, maka ini sudah dapat dikatakan sebagai pendewaan terhadap diri sendiri. Kekasih Kristus, memang Tuhan menciptakan kita sebagai manusia segambar dan serupa dengannya. Namun yang diajarkan pada manusia saat ini adalah Tuhan mengerti kekurangan kita dan minta agar Tuhan mengerti permasalahan yang dihadapinya. Bahkan menuntut Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Bukankah hal ini ingin menghilangkan otoritas Tuhan dan menempatkan otoritas pribadi kita di atas otoritas Tuhan? Selain itu, banyak juga masyarakat yang menyingkirkan otoritas Alkitab. Bila demikian terus dilakukan dan dibiarkan, maka tanda-tanda bahaya dan kehancuran menanti. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita dapat bertumbuh di bawah otoritas. Apa yang harus kita lakukan untuk bertumbuh di bawah otoritas? Kekasih Kristus, untuk mengalami pertumbuhan di bawah otoritas, kita harus mengerti struktur yang resmi sebagaimana yang Tuhan taruh kepada pribadi dan lembaga yang berwenang di bumi ini. Memahami struktur atau tingkat otoritas akan membantu kita mengenal posisi secara tidak sepenuhnya dan dapat juga mengenal hubungan timbal balik. Dengan demikian akan menjawab tentang siapa diri kita dan dapat membantu kita untuk menerima hubungan yang dibutuhkan sehingga dapat menyelesaikan tugas, tujuan, dan sasaran kita sesuai dengan otoritas pribadi. Mengidentifikasi pribadi yang memiliki otoritas dan pengaruh yang diterima dalam struktur secara resmi maupun tidak resmi, maka akan membuat seseorang yang telah menerima otoritas memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, pengalaman, dan keterampilan di mana orang lain akan mengetahui, mengakui, dan menghormatinya. Kekasih Kristus, hendaknya kita jangan menghindari, melampaui batas, atau mengabaikan kekuasaan atau otoritas langsung yang berada di atas kita, entah itu keluarga atau struktur otoritas lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Contoh dalam Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberinya kepadamu. Yesus memiliki otoritas karena dirinya memiliki kekuasaan,
Tetapi bagi murid-muridnya, Yesus menyampaikan untuk meminta kepada Bapa dalam namanya. Hal ini disampaikan agar menjaga struktur atau tingkatan dan kuasa otoritas dengan benar. Kekasih, dalam kita menjalani hidup di dunia ini, Allah telah menetapkan wewenang atau otoritas. Maka dalam kita menjalaninya, ikuti saja struktur atau tingkatan otoritas dan biarkan itu diproses. Sebab ada orang yang bertanggung jawab atas hal itu. Kekasih Kristus, mengikuti otoritas yang ditunjuk akan menghormati Allah dan Allah akan memberi upah pada kita untuk apa yang dikerjakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selain kita memahami dan mengikuti struktur dalam hal otoritas, kita juga harus memiliki sikap yang baik apapun status kita. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki berbagai sikap dalam menjalani kehidupannya, terlebih saat mendapat posisi atau kedudukan. Status atau kedudukan yang kita terima hendaknya jangan membuat kita berubah sikap, walau banyak orang lain dalam menjalani hidup saat mengalami perubahan dalam kehidupannya, entah itu pendidikan, jabatan, perekonomian, atau keuangan, hendaknya kita tetap bersikap hormat dan tunduk. Kekasih, seandainya kita lagi bekerja atau melakukan sesuatu di bawah otoritas seseorang yang tidak mengerti tentang wewenang atau kekuasaan yang benar, kita harus memiliki sikap tunduk. Karena mungkin saja posisi yang ada padanya dari orang-orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari orang tersebut. Pendengar, agar kita dapat bertumbuh di bawah otoritas, kita harus memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Bila tidak, kita terkesan seperti Tuhan yang mengatur dengan apa yang kita katakan. Jadi, untuk hidup bertumbuh di bawah otoritas adalah pahami dan ikuti struktur, tetap memiliki sikap yang baik dan pahami sebaik mungkin sehingga kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tetap terus terfokus kepada Engkau dan membiarkan firman-Mu untuk terus bertumbuh dalam kehidupan kami, agar kami bertumbuh di bawah otoritas yang baik dan benar. Maka dari itu Tuhan, bawa kami untuk mengerti akan struktur atau tingkatan otoritas, sehingga apa yang Tuhan percayakan dapat kami jalani sebaik mungkin. Untuk itulah Tuhan, ketika Engkau memberikan dan mempercayakan sesuatu dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap memiliki sikap yang baik apapun status kami Tuhan. Untuk itu bawalah hidup kami untuk memiliki kepekaan, karena kami tidak mau menyalahi otoritas sebagaimana apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu hari ini mencerahkan dan memberikan pengertian kami yang baru, agar kami tetap tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini terus semakin berakar dalam iman percaya kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.